Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, semoga kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak, hari ini kita pelajaran fikih, buka halaman 30, yaitu tentang salat istikharah. Dia ya. 6 salat istikharah. Oke, salat istikharah ialah salat sunnah 2 rakaat untuk memohon kepada Allah ketentuan pilihan yang lebih baik di antara 2 hal atau lebih yang belum dapat ditentukan baik buruknya. Yakni apabila seorang berhajat dan bercita-cita akan mengerjakan sesuatu maksud, sedang ia ragu-ragu dalam pekerjaan atau maksud itu apakah dilakukan terus atau tidak, maka untuk memilih salah satu dari 2 hal tersebut atau tidak, disunnahkan salat istikharah 2 rakaat. Jadi Bapak jelaskan sedikit, salat istikharah hukumnya sunnah muakkad. Ya, dikerjakan sama seperti salat sunat sesudahnya yang sudah kita bahas. Salat sunnah lainnya atau salat lainnya yaitu dengan rukun yang sama. Salat itu tidak berubah rukunnya, hanya saja beda niat dan doanya. Ya, pelafazan niat dan doanya. Itu saja bedanya. Ya. Jadi salat istikharah ini adalah apabila kita ragu, ada 2 pilihan, kita ingin memilih salah satu dengan sebab akibat, atau kalau kita putuskan satu berdampak apa, ya apa ke apanya ya, dan kalau kita pilih yang satu lagi apa dampaknya, maka kita disunahkan untuk mengerjakan salat istikharah namanya. Ya, kita ingin menentukan salah satu. Misalnya kita ingin orang tua kita mengajak kita pergi ke suatu tempat yang memang kita senangi. Contohnya misalnya di Jakarta. Yang satu lagi, keluarga kita yang satu lagi mengajak kita ke Bandung. 2 tempat ini tempat yang sama. Bagaimana Pak? Cara apanya Pak? Cara menentukan, kita ragu nih. 2 tempat ini sama-sama bagus. Sama-sama tempat wisata yang bagus dan tempat yang kita senangi. Bagaimana Pak? Jadi cara menentukannya yaitu dengan mengerjakan salat istikharah. Insyaallah kita mendapatkan jawabannya dengan salat istikharah itu. Ya, bukan dari mimpi, tapi dari keyakinan hati kita. Ya. Oke, selanjutnya perlu diperhatikan bahwa salat istikharah bukan berarti mencari mimpi. Yakni sesudah salat istikharah kemudian tidak tidur untuk mendapatkan impian yang memberikan alamat tentang maksud hajatnya itu. Salat istikharah ialah mencari kebaikan. Artinya kalau kita mempunyai hajat lalu melaksanakan salat istikharah, maka jika maksud hajat itu dilaksanakan, kita akan memperoleh berkah, dan jika tidak dilaksanakan juga akan memperoleh berkah. Oke, selanjutnya salat istikharah dan salat hajat waktunya lebih utama jika dikerjakan seperti salat tahajud, yakni di malam hari, dan dikerjakan seperti salat biasa sudah selesai salat istikharah dengan sempurna, kemudian terus berdoa dengan doa istikharah, dan sesudah berdoa hendaknya memilih dalam hati mana yang cenderung dalam hati di antara 2 hal itu.
Tegasnya, sholat istikharah itu boleh dikerjakan di sebarang waktu. Jadi sholat istikharah itu boleh dikerjakan kapanpun, mau malam, mau siang, ya, di sebarang waktu boleh, ya. Dan disunahkan mengerjakannya. Jadi kita apabila mempunyai hajat itu keinginan kita, sama-sama kita ingini, tapi kita berdoa kepada Allah setelah sholat istikharah, lalu kita memohon kepada Allah mana yang cenderung kita ingini, kita minta kepada Allah. Insya Allah kita mendapatkan jawabannya setelah berdoa istikharah, ya. Tentunya doa istikharah, ya, nanti dibahas setelah ini. Hukumnya sunnah muakkad bagi yang sedang menghajatkan petunjuk hajat apa yang dimaksud, ya. Hajat yang dimaksud dalam sholat istikharah ialah sesuatu yang bersifat mubah, sedang urusan-urusan yang wajib atau sunnah kita disuruh mengerjakannya, sedang yang haram atau makruh kita disuruh meninggalkannya. Dengan demikian, istikharah tidak berlaku kecuali pada masalah-masalah yang mubah. Jadi contohnya masalah-masalah yang mubah seperti pergi ke suatu tempat tadi, ya, itu adalah masalah yang mubah. Kalau masalah yang wajib, misalnya sholat wajib, kita mengerjakan atau tidak, ya, sedang kita berpergian. Karena itu adalah wajib kita kerjakan, tuntutan yang harus kita kerjakan, maka tidak ada keraguan, ya. Tidak berlaku sholat istikharah ini. Yang berlaku apabila ada masalah-masalah yang mubah, yang boleh artinya, ya, yang mubah. Kalau masalah-masalah yang wajib seperti minuman yang haram, diminum enggak, itu tak perlu pakai istikharah karena itu memang diharamkan. Jadi tidak ada keraguan di situ, itu sudah jelas haram. Maka kalau haram dilarang meminumnya. Oke, selanjutnya, berapa kali sholat istikharah dilaksanakan? Pertanyaannya di situ, ya. Sholat istikharah ini dapat dilaksanakan berulang kali sampai memperoleh isyarat dan petunjuk bagi yang melaksanakannya. Isyarat atau tanda-tanda ini cepat diperoleh atau tidaknya terletak kepada tekun dan khusyuknya yang melaksanakan. Perlu kita ulangi sekali lagi bahwa isyarat dan tanda-tanda itu berupa ketenangan dan kemantapan hati. Jadi boleh diulang berulang kali sampai hati kita betul-betul meyakini bahwasanya itulah pilihan kita. Itulah maksud dari kalimat tadi, ya. Hasil istikharah yang dilaksanakan dengan sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh isyarat berupa kemantapan hati untuk melaksanakan sesuatu di antara dua maksud atau lebih, dan boleh jadi isyarat itu dalam impian dan waktu tidur atau dalam perasaan dalam hati yang melaksanakannya, ya. Jadi tapi, ya, istikharah ini bukan berarti didapat dari tidur, ya. Akan tetapi ia datang bisa dari tidur, bisa juga dari hati, ya. Tapi jangan pula setelah kita mengerjakan sholat istikharah kita berkeyakinan bahwa istikharah itu datang dari tidur. Tidak, ya, bisa dari hati, bisa juga dari tidur. Oke, selanjutnya, sholat istikharah sebagai ibadah hendaknya kita laksanakan dengan khusyuk sehingga benar-benar kita memperoleh ketenangan. Lihat halaman 33. Dan
kemantapan hati dan dengan ketenangan hati inilah kita senantiasa memperoleh berkat dalam segala hal. Lafaz niat salat istikharah yaitu usolli sunnatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Doa istikharah ini doanya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyubi. Allahumma inni in kunta ta'lamu an hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw 'ajilin amrin faqdiru li wa yusarri wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu an hadha syarrul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri ajilin amri wajilatin fasrifhu anni wasrifni anhu wa qadir lil khaira haitsun kana thumma radini bihi. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di Google, juga bisa dilihat atau lihat di sini bagi yang bisa membacanya ya. Artinya, ya Allah, hamba memohon agar Engkau memilihkan mana yang baik menurut Engkau, ya Allah, dan hamba memohon Engkau memberikan kepastian dengan ketentuan, dan hamba memohon dengan kemurahan Engkau yang besar agung, karena sesungguhnya Engkau yang berkuasa, sedang hamba tidak tahu, dan Tuhanlah yang amat mengetahui segala sesuatu yang masih tersembunyi. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa persoalan ini baik bagi hamba dalam agama hamba dan dalam penghidupan hamba, dan baik pula akibatnya bagi hamba, maka berikanlah perkara ini kepada hamba dan mudahkanlah ia bagi hamba. Kemudian berilah keberkatan bagi hamba di dalamnya. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa sesungguhnya hal ini tidak baik bagi hamba, bagi agama hamba dan penghidupan hamba, dan tidak baik akibatnya bagi hamba, maka jauhkanlah hal ini daripada hamba, dan jauhkanlah hamba daripadanya, dan berilah kebaikan di mana saja hamba berada. Ya. Berada. Oke. Kemudian jadikanlah hamba orang yang rela atas anugerahmu. Oke, sekian video dari Bapak. Mudah-mudahan anak-anak Bapak paham dengan penjelasan Bapak berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.